kami sambut dengan bacaan Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada bapak-bapak yang ragu, katanya nanti kalau orang Korea datang, orang Jepang datang, istri saya jilbabnya akan terbang, warna rambutnya merah kuning kelabu. Dia nanti akan operasi plastik karena mau ikut orang Korea, mukanya putih, lehernya hitam. Apakah itu akan terjadi di Panajam Pasir Utara? Tidak. Sekali pakai hijab sampai mati pakai hijab. Betul. Jangan ikut artis. Sekali pakai hijab, 2 hari buka hijab. Pergi umroh ke Makkah, bajunya panjang, pulang buka lagi. Pas ditanya, kenapa waktu di Makkah pakai jilbab, kenapa pulang buka? Tuntutan skenario. Nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Dia tanya malaikat, kenapa aku masuk neraka? Tuntutan skenario. Ada yang khawatir, nanti kalau bapak-bapak ini didatangi orang dari Tiongkok, datang dari Kamboja, datang dari Vietnam, datang dari Amerika, bapak-bapak menjadi jahat. Ibu-ibu khawatir mereka dilarikan pelakor. Semoga mereka semangat dan selamat dunia akhirat insyaallah. Dengarlah Pak, kuat sekali mereka mengaminkan. Begitulah cinta mereka kepadamu, Beb. Ibu sayang dengan bapak? Ibu cinta dengan bapak? Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Yang ketawa anak kecil, macam paham aja kalian. Silakan ibu sayang sama bapak, silakan bapak cinta sama ibu, tapi tetap ketika mati kita sendirian. Yang dibawa hanyalah amal soleh, bukan somat. Amal soleh lah yang akan dibawa insya Allah. Sepanjang saya menyampaikan tausiah, yang paling tertib urutannya, susunannya adalah di Masjid Panajam Pasir Utara. Laki-laki semua, gak ada perempuan. Perempuan semua, gak ada laki-laki. Khusus ada batas pers, itu ditulis batas pers pakai merah. Kameramen semua. Di tempat lain bingung kameramen mau duduk di mana. Pernah saya tausiah, kameramen duduk di dekat ibu-ibu, dicubit, ngadu ke saya. Tapi di Pasir, Masya Allah, Pasir Utara khusus ada tempat pers, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Bapak-bapak tidak bisa melihat ibu-ibu, ibu-ibu tidak bisa melihat bapak-bapak. Saya bisa. Masya Allah, tabarakallah. Masjid ini besar, tempatnya 2 lantai, penuh. Siapa yang bisa memenuhkan? Dulu ketika dibangun, orang bingung, siapa yang mengisi masjid ini? Buktinya sekarang, masjid melimpah ruah, sampai ada yang di luar. Itu lihat, di tepi-tepi kaca, saudara kita tidak bisa masuk. Kita melihat mereka seperti ikan mas koki dalam akuarium. Mereka melihat kita seperti ikan penyapu lumut di dalam akuarium. Insya Allah, baik yang di luar maupun yang di dalam, semuanya dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Somad dikawal, pengawalnya 3 lapis. Lapisan yang pertama TNI Polri, lapisan kedua Satpol PP, lapisan yang ketiga sahabat UAS. Apakah Pasir Utara, Panajam Pasir Utara ini aman atau tidak aman? Bisa investor masuk kemari? Kalau ada datang orang luar negeri mau bisnis, apakah bisa kemari? Kalau memang aman, kenapa Ustadz Somad mesti dikawal 3 lapis? Katanya aman.
Mana buktinya aman? Ustadz saja tidak aman di Penajam. Ini bukan tidak aman karena ada teroris. Ini bukan tidak aman karena penjahat. Ini tidak aman khawatir Ustadz Somad ditali oleh gerakan emak-emak garis keras. Saya sampaikan kepada saudara saya dari Sabang sampai Papua, saya sudah sampai di Penajam Pasir Utara. Orangnya ramah-ramah, orangnya baik-baik. Saya dikawal di sini. Ini karena kecintaan mereka kepada Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan Allah balas semua kebaikannya insyaallah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhuma wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ada yang khawatir anaknya nggak bisa ngaji, sudah dites Ustadz Somad, nggak usah khawatir lagi. Betul? Kenapa yang Ustadz tes cuman anaknya, sedangkan anaknya saja lancar baca Fatihah dan surat Al-Maun, apalagi bapak dan ibunya? Betul? Kalau nggak percaya, tes aja satu-satu. Khawatir bapaknya dilarikan pelakor, jangan khawatir, karena bapaknya soleh-soleh semua. Amin. Nggak tahu juga. Khawatir ibunya akan buka jilbab, jangan khawatir, mereka orang-orang yang istiqomah insyaallah. Apa kekhawatiran yang berikutnya? Nanti makanan akan banyak datang ke Penajam Pasir Utara. Datang makanan dari Bangkok, namanya Tom Yum. Datang makanan dari Jepang, namanya sushi. Datang makanan dari Australia, namanya hot dog. Hot panas, dog anjing. Hot dog anjing kepanasan. Datang makanan dari Tiongkok, namanya bakpao. Bak babi, pau kue, bakpao babi dalam kue. Maka kekhawatiran kita berikutnya adalah khawatir makanan. Pas dimakan, yummy. Pas ditanya yang jual, ini apa? Ada deh. Mau kasih tahu aja atau kasih tahu banget ya? Maka jangan lupa, semua yang berdagang makanan mesti didaftarkan ke Majelis Ulama Indonesia Provinsi sertifikat halal. Jangan makan kalau makanannya belum jelas. Ustadz mau makan kalau belum jelas? Nggak mau. Ustadz ayo kita makan rumah makan. Saya nggak mau kalau belum jelas. Ayolah Ustadz sebentar aja. Nggak ada waktu. Saya tidak mau makan kalau tidak ada sertifikat halal dari MUI, dari Kementerian Agama. Ayolah Ustadz, saya yang bayar. Oke. Ternyata nggak mau ikut, bukan karena masalah halal, tapi karena takut sepiring makanan haram, sup haram, gulai haram, yang haram, sepiring yang haram masuk ke badan, berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung. Dari jantung disemprotkan naik ke otak. Dari jantung naik ke otak. Otak memerintahkan mata, otak memerintahkan telinga, otak memerintahkan tangan, otak memerintahkan mulut. Semua berawal dari otak.
Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kazibatin khati'atin. Otak bagian depan, kazibatin pembohong, khati'atin pelaku dosa. Orang buat dosa, yang melakukan dosa tangan apa otak? Tangan. Yang melakukan dosa kaki apa otak? Kaki. Yang melakukan dosa, kalau saya tanya nggak tahu jawabannya, diam aja, saya jawab sendiri. Kalau orang melakukan dosa, melakukan zina, yang berzina itu kemaluan apa otak? Kemaluan. Nggak ada orang berzina pakai otak. Tapi otak memerintahkan mata, otak memerintahkan kemaluan, otak memerintahkan telinga, otak memerintahkan tangan. Semua dosa berawal dari otak. Otak diisi dengan darah haram, maka dia mengajak kepada yang haram, 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 haram. Jelas? Makanya semua dosa berawal dari makanan. Apa pesan Nabi? Atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajabad dakwah. Kalau kau jaga makananmu, doamu akan dikabulkan Allah. Sebab doa tak dikabulkan Allah gara-gara makan sudah pakai jilbab, bapaknya sudah sholat berjamaah, anaknya sudah baca Quran, makanannya tidak ada label halalnya. Jangan makan kalau tidak ada label halal. Kita hanya mengatur orang Islam, tetangga kita, teman kita yang tidak Islam, apakah kita atur makanannya? Tidak. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami untuk kami, amal kamu untuk kamu. Kita bersaudara, negara kesatuan Republik. Jaga jiwanya, jaga badannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Pam pam pam. Jiwanya dijaga dengan apa? Makanan halal. Badannya dijaga dengan apa? Olahraga. Masya Allah, banyak santri ngadu ke saya, Ustadz, kami nggak bisa berenang. Kenapa nggak bisa berenang? Sewa kolam renang mahal Ustadz, 1 jam 50.000. Di Penajam Pasir Utara nggak perlu sewa kolam renang, lautnya luas. Ustadz, kami mau mandi tobat gimana? Mandi tobat seperti mandi wajib. Saya banyak dosa, berzina, minum khamar, LGBT. Mandi wajib. Di mana mandi wajib? Di kamar mandi. Kalau di sungai bagus, di laut lebih bagus. Bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Tapi jangan gara-gara ini pulang ke sini mandi semuanya ke laut. Tapi orang Penajam Pasir Utara semuanya bisa berenang insyaallah. Amin. Alimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang, warimaya, memanah. Ajarkan anak berenang, ajarkan anak memanah. Dulu sahabat Nabi memanah. Usama bin Zaid umurnya 18 tahun diangkat sebagai panglima perang, memanah. Apa doa Nabi? Allahumma saddid sahmahu, tepatkan anak panahnya. Sekarang anak umur 18 tahun ditanya, sudah bisa manah? Sudah. Siapa yang kamu panah? Anak tetangga. Jangan biarkan anak pacaran. Jangan biarkan anak pergaulan bebas. Ya Allah, jaga anak-anak muda yang ada di Penajam Pasir Utara ini ya Allah. Kalau ada anak-anak putri kami, ada anak-anak lajang kami yang pacaran, putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Di bulan mulia, bulan Muharram, di tempat mulia masjid bersama orang mulia yang pacaran-pacaran, putuskan ya Allah. Teganya Ustadz Somad. Saya udah pacaran 5 tahun Pak Ustadz. 5 tahun pacaran gak nikah-nikah. Ngapain aja? Sama seperti iklan roti.
dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Laki-laki dengan perempuan pacaran, dibonceng tepi laut, masuk angin, gembung. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang hamil laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Yang nifas 40 hari laki-laki apa perempuan? Yang nggak perawan lagi laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Jaga anak perempuan kita, Bu. Jaga anak perempuan kita, Pak. Hai laki-laki, kamu boleh jadi laki-laki. Hai laki-laki cap tupai, semua pohon kelapa udah kau bolongi. Hai laki-laki cap gayung, semua ember sudah kau cedok. Ingatlah, kau punya adik perempuan, kau punya kakak perempuan, kau punya anak perempuan. Suatu hari kau akan nikah dan istrimu, loh kok laki-laki? Berarti LGBT. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda Penajam Pasir Utara ya Allah. Semuanya sudah siap menuju Penajam Pasir Utara, kota yang akan diserbu dari segala arah. Sudah siap? Siap imannya? Siap Islamnya? Siap jilbabnya? Siap Qurannya? Siap imannya? Siap jaga? Insya Allah semangat 1445 akan membuat kita terus bersemangat sampai mati menghadap Allah, insya Allah. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan yang tahun lalu 1444 kelahi-kelahi musuh-musuh 1445 berdamai. Sambung silaturahim, jaga ukhuwah Islamiyah. Kalau dia tidak seagama, kamu tidak seagama, kamu tidak seakidah, tapi kamu saudara saya, sebangsa setanah air. NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, merdeka. Kamu Muhammadiyah, kamu NU, kamu Perti, kamu Persis, kamu. Kita memang tidak satu ormas, tapi kita satu agama. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Ka'bahnya berapa? Ada satu lagi Ka'bah di Penajam Pasir Utara. Siapa yang rindu mencium pintu Ka'bah, datanglah ke Penajam Pasir Utara. Berfoto di sini. Hai guys, alhamdulillah udah umroh. Rupanya di pintu Ka'bah Penajam Pasir Utara. Kiblatnya berapa? Satu. Tuhannya berapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Nabinya satu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa kita mesti berpecah belah? Kenapa kita mesti berkelahi? Satukan barisan, tolong agama Allah. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Penajam Pasir Utara, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Karena tak lama lagi tahun politik. Politik ini biasa. Zulu dijajah Belanda dan Jepang. Berakhir Indonesia merdeka dipimpin Presiden Soekarno. Selesai Orde Lama, muncul Orde Baru, muncul Pak Harto. Selesai Orde Baru, muncul reformasi. Sekarang jangan anti dengan kebinekaan. Kita jaga persatuan. Pemilihan umum ini sesuatu yang biasa. Kalau ada yang bagi-bagi uang, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Setuju semua ini.
Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Kalau Ustadz Somad ceramah 1 jam, Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak